Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan tugas akhir mata kuliah Web Programming 2 yang bertemakan aplikasi stok barang menggunakan framework CodeIgniter. Kelompok 2 terdiri dari Ana Nafiani dan saya sendiri, Muhammad Nasibuddin. Pengenalan apa itu framework? Pengertian framework. Sesuai dengan namanya sendiri, framework adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis website maupun desktop. Kerangka kerja di sini sangat membantu developer dalam menuliskan sebuah program dengan lebih terstruktur dan tersusun rapi. Kerangka kerja diciptakan untuk mempermudah kinerja dari programmer, sehingga seorang programmer tidak perlu untuk menuliskan kode secara berulang-ulang. Karena di dalam framework, programmer hanya perlu menyusun komponen-komponen pemrograman saja. Fungsi framework. Sebagai developer tentu harus mengetahui tujuan dari penggunaannya untuk kepentingan pembuatan aplikasi, sehingga untuk proses pengerjaan aplikasi dapat dilakukan dengan menggunakan framework yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut merupakan beberapa fungsi kerangka kerja dalam web development. Yang pertama, kode program lebih terstruktur. Fungsi framework yang utama adalah membuat shortcode menjadi lebih terstruktur. Terstruktur di sini berarti program yang dibuat akan dimasukkan ke dalam setiap komponen sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua, membantu kinerja dari developer. Saat programmer mengembangkan aplikasi atau website, akan lebih praktis ketika programmer menggunakan framework. Alasannya karena framework sudah menyediakan kode berupa function dan class, jadi proses pembuatan software atau aplikasi akan menjadi lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan keamanan perangkat lunak atau website. Selain membantu kinerja dari developer, dari segi keamanan, website maupun software juga akan meningkat karena dalam framework telah diidentifikasi oleh beberapa developer ahli dari berbagai negara. Jenis-jenis framework untuk web development. Yang pertama, framework CSS. CSS atau Cascading Style Sheet merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat tampilan layout pada HTML atau agar lebih bagus dan menarik. CSS selalu digunakan untuk tim front-end dalam membuat tampilan website. Framework JavaScript. JavaScript atau JS merupakan bahasa pemrograman yang digunakan oleh front-end dalam membuat tampilan website menjadi lebih interaktif. Website yang kompleks tentu saja harus memberikan performa dan pengalaman yang baik bagi pengguna. Dengan menggunakan JavaScript, maka website akan terlihat lebih dinamis. Yang ketiga ada framework PHP. PHP atau Hypertext Processor merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berjalan pada sisi server dan selalu digunakan oleh tim backend. Pengenalan apa itu CodeIgniter. CodeIgniter adalah sebuah framework PHP ringan yang bisa digunakan secara gratis dan bersifat open source. Framework PHP ini cukup efektif untuk mengembangkan website atau aplikasi dengan mudah. Aturan kode pada CodeIgniter sangat rapi dan terstruktur. Itu karena CodeIgniter menggunakan konsep Model View Controller untuk arsitekturnya. Berikut penjelasan dari Model View Controller. Model adalah bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola database. View adalah bagian yang bertugas untuk menangani tampilan website untuk pengguna. Controller adalah bagian yang bertugas untuk mengatur alur proses pada website. Bagian ini yang menghubungkan antara view dan model. Dengan menggunakan model view controller, kode yang dibuat akan lebih mudah dibaca
Selain itu, website juga lebih mudah untuk dikembangkan. Itu karena setiap bagian kode akan dipisah sesuai dengan tugasnya. Untuk selanjutnya, kepada Ana Nabiani untuk mempraktikkan aplikasinya. Selanjutnya, di sini kita menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk membuka file. Lalu di sini kita pilih file. Klik open folder. Di sini kita pilih filenya. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti kita sudah masuk atau login. Selanjutnya kita langsung masuk menggunakan Google Chrome. Kita klik localhost. Nah, di sini kita sudah login atau masuk sebagai administrator dengan level admin. Di sini kita bisa mengubah data-data mulai dari data barang, data pegawai, data supplier, data pembelian, dan data penjualan. Untuk yang pertama ada data barang. Di data barang ini ada kode barang, nama barang, brand, stok, harga jual, dan status. Data barang sendiri yaitu tentang persediaan barang yang ada di stok barang ini. Persediaan yang pada umumnya yaitu salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan, di mana hal ini dapat dipahami dengan mudah dikarenakan persediaan ialah sebuah faktor yang penting dalam menentukan kelancaran operasi sebuah perusahaan. Di sini ada beberapa nama barang. Jika kita ingin menambah data, kita tinggal klik tambah data. Contohnya kode barang yaitu K003. Nama barang contohnya mouse. Nama brandnya contohnya nama brand contohnya wireless. Jumlah stok misalkan ada 4, harga jualnya 150.000. Nah, otomatis stok barang tersebut sudah masuk di sini. Selanjutnya yaitu data pegawai. Data pegawai sendiri yaitu tentang administrasi karyawan, mengenai banyak informasi seputar karyawan, atau biasa disebut dengan data karyawan. Data karyawan juga tidak hanya memuat informasi data diri mereka, namun juga tentang catatan jatah cuti mereka, bahkan hingga rekam jejak prestasi mereka selama bekerja. Di data karyawan ini kita cantumkan username, nama pegawai, status, terakhir login, dan opsi untuk pengubahan password mereka. Biasanya untuk stok barang yaitu ada admin, eksternal, keeper.
Untuk tambahkan data nama pegawai, kita bisa klik tambah data. Di sini ada username, full name, password, nomor HP, alamat, foto, dan lain-lain. Selanjutnya ada data supplier. Data supplier sendiri yaitu tentang informasi yang terkait dengan pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN yang memuat paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening. Setiap data supplier dibedakan dengan adanya nomor register. Di sini kita menggunakan ID. Jadi nomor register sama dengan ID. Contohnya kita menambahkan data. Nama suppliernya contohnya Tirta Alam Segar. Alamat supplier kita isi saja di Jalan Kebonjeruk, Jakarta. Tambahkan. Nah, di sini otomatis ID-nya sudah terisi. Untuk data pembelian di sini juga hampir sama dengan data supplier. Kita menggunakan ID pembeli, tanggal, supplier, jumlah jenis, total harga, dan petugas. Data pembelian sendiri yaitu tentang pembeli, yang artinya membeli aktiva produk untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan dalam suatu periode. Hanya digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangannya. Jadi ini adalah untuk pencatatan data pembelian. Untuk selanjutnya ada data penjualan. Di data penjualan sendiri ada ID penjual, tanggal penjualan, nama pembeli, jenis barang, harga, dan petugas hampir sama dengan data pembelian. Data penjualan berbasis data yaitu penjualan yang memberikan informasi lengkap kepada konsumen melalui media iklan, baik elektronik maupun berupa lembaran, di mana media ini telah disajikan untuk membandingkan suatu produk yang sama dengan harga dan kualitas yang berbeda. Di sini contoh kita masukkan data untuk data penjualan. Nama pembeli contohnya Raras. Ini ada pilihan barang. Pilihan barang ini yaitu yang kita masukkan di data barang. Mungkin kita akan membeli mouse, barang beli ada 2. Barangnya 1 mungkin.
Kita lihat dulu stok barangnya. Untuk selanjutnya di sini ada data penjualan. Di data penjualan sendiri ada ID penjual, tanggal penjual, nama pembeli, jenis barang, total harga, dan petugas. Data penjual yaitu penjualan yang memberikan informasi lengkap kepada konsumen melalui media iklan, baik elektronik maupun berupa lembaran, di mana media ini telah disajikan untuk membandingkan suatu produk yang sama dengan harga dan kualitas yang berbeda. Untuk menambahkan data penjualan, kita bisa masukkan ke contoh, kita masuk ke tambah data. Di sini kita bisa nama pembeli, barang, stok yang ada, jumlah beli, lalu kita klik simpan data penjual dan otomatis akan tersimpan. Ini ya, nama pembeli Laras. Ini barang expect. Jumlah beli 1, tambah barang. Dan otomatis sudah masuk. Kita simpan data penjualan dan akan bertambah.